Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita memasuki ayat yang ke-9, di mana kita memulai menguraikan tentang Ashabul Kahfi. Namun sebelumnya, sebagai mukaddimah daripada ayat 9 ini, ada isu yang kita sebut dengan manuskrip Laut Mati, yaitu gulungan buku berbahasa Ibrani yang ditemukan di Laut Mati, yang di situ salah satunya menyebut tentang kisah Ashabul Kahfi. Seperti kita ketahui, Laut Mati atau disebut juga Laut Asin itu adalah danau yang membujur antara Israel, Palestina, dan Jordan. Nah, Laut Mati ini terletak di titik terendah permukaan bumi yang ada di perbatasan Jordania bagian barat Palestina. Jordania dan bagian barat Palestina. Nah, secara geologis Laut Mati ini terbentuk konon 3 juta tahun yang lalu ketika timbul retakan kecil pada lembah sungai Jordan, di mana air laut masuk dan terkumpul, iklim kering, dan ada semacam evaporasi tinggi meningkatkan konsentrasi mineral dalam air, garam, kapur, dan gipsum. Nah, kenapa disebut Laut Mati? Ya, karena tidak ada kehidupan di sana yang bisa bertahan. Jadi kalau kita ini biasanya masuk ke air itu tenggelam, kalau di Laut Mati kita kampul-kampul gitu ya, kayak mengapung begitu. Karena kadar garamnya itu sangat tinggi ya, 32%. 32%. Jadi ini sebuah keajaiban ya, ternyata di dunia ini ada laut yang orang tidak tenggelam di sana, tapi mengapung, gitu ya, mengapung. Nah, dalam Hasanah Alkitab Kristen itu juga Taurat dan seterusnya, Laut Mati itu disinggung sebagai sebuah isu yang sangat populer. Jadi ia disebut sebagai Yamhamafat, ya, laut kematian atau laut mati, atau kalau dalam bahasa Arab Al-Bahrul Mayyit, yaitu laut mati, atau juga laut Zoar karena terdekat pada zaman perjanjian lama di Alkitab. Jadi banyak sekali nama-nama itu. Nah, kemudian ditemukan di sana satu manuskrip yang sangat terkenal yang kita sebut dengan naskah Laut Mati, naskah Laut Mati, yang di situ terekam beberapa kisah daripada orang-orang terdahulu di abad ketiga, namanya termasuk Ashabul Kahfi. Makanya kita kemudian kontroversi yang biasa disebut dalam bahasa orang barat seven sleeper, yaitu 7 orang jumlah daripada Ashabul Kahfi itu menjadi isu utama daripada agama-agama langit Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, kita di sini menyajikan daripada ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu amhasibta mengira, ya, anna ashabal kahfi, bahwa sesungguhnya ashabal kahfi warraqimi dan rokim. Rokim itu ada keterangan sendiri nanti, yaitu anjing yang mendampingi ashabul kahfi. Kanu, mereka itu min ayatina, termasuk dari ayat-ayatku, ajaba, yang mengagumkan, yang mengherankan. Jadi kehadiran baginda Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul ini menjadi konfirmasi daripada naskah yang ditemukan di Laut Mati itu.
Hingga ketika itu orang-orang Yahudi tidak datang sendiri kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkonfirmasi kenabiannya, tapi mengutus orang-orang kafir Quraisy untuk mengkonfirmasinya itu. Artinya apa? Ini menjadi penting bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy itu menanyakan tentang absahnya Muhammad sebagai nabi itu, salah satunya ia disuruh menceritakan atau pengetahuannya tentang Ashabul Kahfi itu. Nah, ketika itu dijawab, apakah kemudian mereka beriman? Nanti dulu. Itu juga dalam domain yang sangat menarik untuk dikaji. Artinya apa? Kehadiran Nabi yang kemudian bisa menyampaikan kisah Ashabul Kahfi sebagai konfirmasi atas kenabiannya merupakan sesuatu yang sangat positif dalam dunia intelektual. Artinya begini, seseorang itu ya kembali kalau bicara itu by data. Data ini penting untuk mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin.